Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Dadang Supriyatna MPD, selaku dosen mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wulan Nuliana Pita dengan NPM 2221210008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah sastra Indonesia. Adapun latar belakangnya, keberadaan sastra di Indonesia sangatlah ramai. Namun, apakah kalian tahu apa itu sastra? Selain itu, apakah kalian juga mengetahui kapan adanya atau lahirnya sastra di Indonesia? Karya sastra juga memiliki ciri khas yang membedakan karya sastra yang ini dengan yang lain, baik dalam perbedaan karya, bahkan tiap periode memiliki ciri khas yang berbeda. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama itu apa itu sejarah sastra. Yang kedua apa itu sejarah sastra Indonesia. Yang ketiga periode-periode apa saja dalam sejarah sastra Indonesia. Kemudian ada pengertian sejarah sastra. Menurut Luxemburg dalam Pengantar Ilmu Sastra, menjelaskan bahwa sejarah sastra ialah ilmu yang membahas periode-periode kesusastraan, aliran-aliran, jenis-jenis pengarang-pengarang, dan reaksi pembaca. Sedangkan menurut Jules Vanur ZF dan Sayuti Kurnia, sejarah sastra ialah ilmu yang mempelajari perkembangan sejarah suatu bangsa, daerah, kebudayaan, jenis karya, sastra, dan lain-lain. Dengan demikian, sejarah sastra merupakan pengetahuan yang mencangkup uraian deskriptif tentang fungsi sastra dalam masyarakat, riwayat para sastrawan, riwayat pendidikan sastra, sejarah munculnya genre-genre sastra, kritik perbandingan gaya, dan perkembangan kesusastraan. Selanjutnya ada pengertian sejarah sastra Indonesia. Sejarah sastra Indonesia secara khusus adalah studi sastra yang mengungkap rangkaian kejadian-kejadian dalam periode-periode perkembangan kesusastraan Indonesia mulai kelahiran sampai perkembangan terakhir. Dikutip dari sebuah artikel yang ditulis oleh Aisyah Kimberly Maroe Kamis 26 Mei 2022 pukul 7.01 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kelahiran sastra Indonesia menurut para ahli. Yang pertama menurut Umar Yunus, karena adanya bahasa Indonesia yaitu pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, ia berpendapat bahwa sastra Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian menurut Aji Prosidi, ia berpendapat bahwa berdasarkan kesadaran bangsa, yaitu pada tahun 1920 atau 1921. Kemudian menurut Andre Theo berpendapat bahwa pada tahun inilah pemuda Indonesia pertama kali menyatakan perasaan dan ide dalam masyarakat ke dalam bentuk sastra, yaitu pada tahun 1920. Oke, selanjutnya menurut Slamet Mulyana. Slamet Mulyana melihat dari sisi berdasarkan kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945. Kemudian dua sarjana Belanda yaitu Hokius dan Derwes yaitu melihat bahwa sastra Indonesia merupakan kelanjutan dari sastra Melayu. Yang terakhir ada menurut Dr. Nugroho Noto Susanto, yaitu karena alasan nasionalisme bukan hanya perkembangan sastra semata, yaitu pada tahun 20 Mei 1908. Oke, pada slide ini ada periode-periode perkembangan sejarah sastra Indonesia, yang dimana periode yang pertama itu 1850 sampai 1933. Karya sastra yang banyak ditulis adalah roman yang beralur lurus. Gaya bahasanya mempergunakan perumpamaan klise dan peribahasa-peribahasa, tapi menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Banyak digresi, bacorak romantis, dan didaksis. Terdapat beberapa poin, yang itu pertama, sastra Melayu Tionghoa. Sastra Tionghoa awal yang dikembangkannya di Indonesia, terutama di Jawa. Yang kedua, bacaan liar. Yang dimaksud adalah buku-buku bacaan dengan gaya sosialisasi realisme yang tidak diterbitkan oleh Balai Pustaka, karena Balai Pustaka hanya menerbitkan apa saja yang dikelola pemerintah, maka mengatur peraturan yang dikenal dengan nota kritis. Yang ketiga, sastra koran adalah karya sastra yang diterbitkan melalui media cetak.
Yang keempat ada Balai Pusaka adalah perusahaan penerbitan dan percetakan. Baik, selanjutnya ada periode 1933 sampai 1942, yang dimana karya sastra yang banyak ditulis adalah puisi. Selain drama, cerpen, roman yang beraliran romantik, puisi jenis baru, dan soneta. Puisi-puisi tersebut menggunakan kata-kata nan indah, bahasa perbandingan, gaya sajaknya diafan, dan polos. Rima merupakan sarana kepuitisan. Pada periode ini ada 2 poin. Yang pertama, polemik kebudayaan, yang dimana menurut Kutu Kata, polemik kebudayaan adalah momen pergulatan pemikiran di kalangan budayawan Indonesia pada tahun 1930-an. Kemudian ada Pujangga Baru. Menurut Universitas Teknologi Nusantara, Pujangga Baru adalah suatu majalah sastra Indonesia yang diterbitkan dari bulan Juli 1933 sampai Februari 1942. Didirikan oleh Armin Shpane, Armin Hamzah, Sultan Takdir Al-Syabana. Oke, kemudian ada periode 1942 sampai 1945. Ini ditandai dengan banyaknya karya propaganda dan syarat dengan politik Jepang untuk mempengaruhi rakyat Indonesia, membantu Jepang dalam Perang Asia Raya. Pemerintah melalui Balai Pusaka Keimen Bunkashi Dosho menerbitkan karya-karya baik novel, puisi, dan cerpen yang kebaikannya dan keunggulan Jepang. Ada 2 poin, yaitu masa pendudukan Jepang. Karya sastra pada masa ini lebih bersifat realistis, bukan bercorak romantis dan idealis. Yang kedua, masa propaganda. Digunakan Jepang untuk mendoktrinasi bangsa Indonesia serta memobilisasi sastrawan membuat karya sesuai ketentuan Jepang. Periode 1945 sampai 1961. Pada karya sastra puisi menggunakan puisi bebas dengan gaya ekspresionisme, simbolik realis, gaya sajaknya pragmatis, dan kata-kata yang ambigu dan simbolik, dengan bahasa kiasan seperti metafora, juga ironi, dan sinisme. Sastrawan-sastrawan yang berpirah pada periode ini adalah Chairil Anwar, Deru Campur Debu, Kerikil Tajam, Yang Terhempas, dan Yang Putus. Pada periode ini ada beberapa poin. Yang pertama, Gelanggang Seniman Merdeka, yang dimana Gelanggang Seniman Merdeka adalah perkumpulan seniman yang dicetuskan oleh Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rival Apin. Yang kedua ada Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Lekra adalah organisasi kebudayaan sayap kiri Indonesia. Yang ketiga, Majalah Kisah. Majalah Kisah adalah majalah yang mengkhususkan dirinya untuk menerbitkan karya sastra terutama cerpen. Yang keempat ada Krisis Sastra, di mana dikarenakan karya sastra yang terbit hanya berupa sajak, cerpen, dan karangan yang tidak begitu panjang. Kemudian ada periode 1961 sampai 1971. Periode ini meneruskan gaya periode sebelumnya, terutama struktur estetisnya. Mempersoalkan masalah kemasyarakatan yang baru dalam suasana kemerdekaan dengan berorientasi pada bahan-bahan sastra dan kebudayaan Indonesia sendiri. Karena dampak partai-partai corak sastranya bermacam-macam, ada beride keislaman, ide kenasionalisme, ide rakyat, dan ada yang bebas mengabdi kemanusiaan. Pada periode ini ada 3 poin, yaitu yang pertama, manifestasi kebudayaan. Yang dimana manifestasi kebudayaan di sini adalah konsep kebudayaan yang mengusung kemanusiaan universal yang dibentuk tahun 1963. Yang selanjutnya adalah majalah Horizon, majalah yang khusus memuat karya sastra di Indonesia. Yang ketiga ada Heboh Sastra, adalah peristiwa dunia sastra yang merupakan reaksi atas cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Panji yang mendapatkan reaksi keras dari kalangan umat Islam. Selanjutnya periode 1971 sampai 1998. Periode ini selain maraknya karya-karya populer dan banyak juga bentuk eksperimentasi sastra dalam sastra, karya puisi memunculkan 4 jenis gaya puisi, yaitu mantra, puisi imajinasme, puisi lugu, dan puisi lirik. Masalah yang diangkat dalam posisi mempersoalkan masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, jurang kaya dan miskin, menggunakan cerita-cerita dan kepercayaan rakyat dalam balada. Prosanya umumnya menggambarkan kehidupan sehari-hari yang kental dengan warna daerah dan pedesaan. Pada
Periode ini ada 4 poin. Yang pertama, karya populer. Karya populer adalah tulisan yang memberi wacana atas persoalan sosial dengan bahasa sederhana. Selanjutnya ada sastra eksperimen, adalah suatu percobaan rekayasa penulis yang bebas terhadap karyanya. Yang ketiga, pengadilan puisi adalah peristiwa dalam dunia sastra di mana para kritikus yang tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kehidupan puisi. Yang keempat ada sastra akademik, sastra yang ditulis oleh sastrawan para sarjana dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Selanjutnya periode 1998 sampai sekarang. Periode ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra puisi, cerpen, novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Di rubrik sastra harian, Republik kami selama berbulan-bulan dibuka untuk sajak-sajak peduli bangsa atau sajak-sajak reformasi berbagai pentas pembaca sajak dan penerbitan buku antologi puisi juga didominasi sajak-sajak bertema sosial politik. Pada periode ini ada 3 poin. Yang pertama, perempuan pengarang kontemporer. Dalam masa ini, kebanyakan perempuan yang membuat tulisan, terutama menyuarakan kebebasan wanita. Yang kedua, sastra cyber. Sastra yang ditulis menggunakan teknologi. Yang ketiga, banjir cerpen. Cerpen yang ramai pada masa ini. Baik, itu saja dari materi dari saya. Saya akan membacakan kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa sejarah sastra adalah sejarah perkembangan sastra yang terdiri atas rangkaian peristiwa dalam periode-periode perkembangan sastra suatu bangsa mulai lahir sampai perkembangan terakhir. Sejarah sastra Indonesia secara khusus adalah studi sastra yang mengungkap rangkaian kejadian-kejadian dalam periode-periode perkembangan kesusastraan Indonesia, mulai dari kelahiran sampai perkembangan terakhir. Sastra Indonesia saat ini berkembang cukup pesat. Hal ini terbukti dari banyaknya karya sastra seperti pantun, syair, hikayat, puisi, cerpen, novel, roman, teks drama, dan lainnya. Perkembangan sastra ini merupakan hasil karya-karya yang dihasilkan oleh para sastrawan. Menghasilkan sebuah karya sastra merupakan salah satu wujud sastrawan untuk kemajuan dunia sastra Indonesia. Sastra berkembang mengikuti zaman. Ada beberapa periode, yaitu periode 1850 sampai 1933, periode 1933 sampai 1942, periode 1942 sampai 1945, kemudian periode 1945 sampai 1961, periode 1961 sampai 1971, periode 1971 sampai 1998, kemudian periode 1998 sampai sekarang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.